wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Para jamaah semuanya rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, maunah dan insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan karenanya mari kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin dan para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan di dalam kitab Maqasidul Riayah, dan karena itu mari kita bertawasul dulu ala diniyah wa kulli sholihah wa lam stawa sallallahu salam wa ashabi wa aswaji wa dhurriyyati wa ahlil baiti mutahhar wa ila Nabi Haidin Nabi Ibrahim Nabi wa khususan Bapak Syekh Muhammad Baudin Naqsabandi Syahibul Fadilah wal Ajilah wal Karamah, wa khususan muassis Nahdlatul Ulama ya Hazim ya Wahab ya Bisri. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin semua, mari kita lanjutkan di dalam kitab Maqasidul Riayah, faslun fi bayani auqatil khadrati birriyai wa tasmi', yaitu cara dan waktu kapan bersitan riya itu muncul dan jenis riya yang disampaikan kepada orang lain, padahal dulunya waktu mengerjakannya itu dikerjakan secara ikhlas. Nah, karena itu para salikin, para sahabat dan jamaah semua, saya akan melanjutkan wa qala al-mu'allif hadal kitab wa nulbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali khadratir riya'i thalathu akhwalin. Ihdahunna qabla syuru'i fil amal wassaniyatu 'inda syuru'i fihi watsalitsatu ba'da syuru'i fi amalil khalis fa amma yaqtarinu fi awwalil amal faqad dzakarnahu. Para Bapak Ibu sekalian, ada 3 kondisi ya, salah satu ahwal, dalam kondisi apa riya itu muncul. Disebutkan di sini fal awal adalah qabla syuru'il amal. Memang dari awal seseorang itu sudah mendesain bahwa saya harus riya. Tanpa riya maka saya tidak mendapatkan al-karom, penghormatan orang ya. Dan cara untuk menilai kehebatan kita, karena itu memang dari awal ikhdahunna qabla syuru'il amal. Sebelum beramal pun sudah didesain agar kita itu riya. Biasanya ini adalah masuk di dalam ibadah ghairu mahdhah, muamalah. Ya, ada satu momen harus memberi dan membantu, memberikan sumbangan, diumumkan. Nah, itu bagian dari apa? Qabla syuru'il amal. Sebelum beramal pun dia itu sudah ingin riya.
Dan yang kedua wasaniyatu inda suru'il fihi. Yang kedua adalah saat melakukan amal itu baik mahdhah maupun ghairu mahdhah itu dilakukan dengan ar-riya. Jadi ya saat wah saya mau sholat di banyak kesempatan orang lihat, karena itu saya tambah sholat saya, sholat sunat saya. Ini adalah inda syuru'i. Oke. Yang ketiga adalah wassalitsatu ba'da syuru'i fil amalil khalis. Jadi yang ketiga itu adalah menjalankan riya, tapi ini sudah bertahun-tahun yang lalu amalannya dan diamalkan dengan ikhlas. Saat tertentu dia tasmi', dia lakukan memperdengarkan amalan-amalan itu kepada orang. Nah, jadi dengan demikian setan itu menggodanya itu adalah saat sebelum, saat sedang, dan saat sesudah. Oke. Jadi godaan itu di mana-mana. Fa'amma yaktarinu bi awal amal faqad dzakanahu. Terkait dengan nomor 2, ya ini sudah kita jalan, sudah kita bahas ya. Orang riya sedang menjalankan sudah kita bahas. Nah, sekarang kita adalah bahas yang pertama. Ihdahunna yaitu ya, terkait wa amma yaqa'u qabla al-amal falil qadrati fihi akhwalun. Jadi dengan demikian terkait dengan bersitan riya yang dikerjakan sebelum dikerjakan itu ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi ya para sahabat, para salikin. Yang pertama, ihdahunna ayyaqturalahu amalun la yaqdiru alaihi wa yatamanna alla qadra alaihi la yura'a bihi yahsulu ala a'radir riya fa hadza mutamanna ghairu annahu la yuridu maksiatillahi ta'ala. Ini adalah riya sebelum diamalkan ya. Sebagian akan mengatakan ayat Torah lahu amalun layak diru alaihi. Seseorang itu terbersit ada amalan ya yang tidak mampu dikerjakan. Nah, misalkan gini ya, ada satu jamaah kita sedang kumpul ya, jamaah itu dilalah malam hari dan seseorang itu tidak menjalankan amalan-amalan malam hari. Nah, karena banyak orang ya sebetulnya dia tidak mampu. Nah, tapi dia apa? Wa yatamanna allau qadra alaihi, kemudian dia berangan-angan, andai saya mampu gimana? Nah, gitu. Nah, dengan demikian dia ikut mampu untuk menjalankan di dalam satu komunitas malam hari itu, komunitas zikir malam hari, la yura'a bihi, kemudian ia juga akan mampu mengerjakan wa yahsulu ala a'radir riya, dia pasti melakukannya itu dengan riya. Ini sudah dimatikan tadi. Komunitasnya banyak, semua menjalankan. Nah, kemudian dia ingin dicap sebagai orang yang ahlul ibadah, kemudian dia mengerjakan. Tapi apa? Yahsulu ala a'radir riya. Jadi amalannya itu juga karena riya. Padahal tidak biasa melakukan. Tapi karena banyak teman, dianggap tidak ahli ibadah, kemudian ikut dia menjalankan itu. Fahadha mutammanin ghairu annahu la yuridu maksiatillahi ta'ala. Dia itu menjalankannya angan-angannya itu tidak karena demikian, karena untuk tidak bermaksiat saja. Bukan karena maksiat. Artinya dia itu menjalankan sebab manusia, bukan sebab Allah, tapi dia mengamalkannya ada niat baiknya juga agar masuk di dalam pengaruh orang-orang yang baik. Jadi ini ada unsur baiknya. Terpengaruh sesuatu yang baik, lama-lama dia akan menjadi orang yang baik. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, as-saniyatu ayahturalahu riya iradati bihamdil makhlukin wala yuridu inda dzalik riya'an wala ikhlasa. Yang kedua ini adalah ayahturalahu riya, dia itu memang terbersit riya. Ya. Udah pokoknya saya riya aja, ya. Iradati bihamdil makhlukin, memang saya ini melakukan ini biar dipuji manusia kok. Jadi memang by design dirinya itu riya. Nah, ini biasanya sesuatu yang ibadahnya itu ibadah yang muamalah, ibadah sosial. Biar dikelihatan orang, sumbangannya berapa, dicatat apa. Nah, itu dilakukan biasanya di ibadah-ibadah sosial. Wala yuridu indaka dzalika ria'a wala ikhlasan. Ya, dia nggak peduli. Ya, yang dia lakukan itu ini dianggap pria ya nggak apa-apa. Wong saya tujuannya mencari suara kok, bukan mencari amalan ibadah ikhlas kok. Jadi ya dia riyaan wala ikhlasan enggak apa-apa. Dianggap riya dan tidak ikhlas juga enggak. Tapi sudah mendapatkan hasil di dunia. Oke. Banyak ya kita masih melihat seperti ini. Yang ketiga, para salikin wasani watsalitsatu ya antahturolahu qatratur riya lihamdi makhlukin la ghaira ma'dzikril ikhlasi wariya fataghafalu 'anil ikhlasi wala yafza'u minar riya. Yang ketiga adalah sama. Ya, yang ketiga ini sama ayyaqtarolahu qatratur riya lihamdil makhlukin. Jadi dia itu riya memang ingin dipuji manusia, ya. Bukan karena yang lain, ya. Wa la ghairu ma'dzikri ikhlas bariya. Ya, kemudian dia melakukannya itu pada yang saat sama antara ikhlas dan riya itu jadi satu. Ya. Fa yughfalu 'anil islam wala yafza'u minar riya. Kemudian dia sengaja melupakan ikhlas dan tidak takut berbuat riya. Jadi dalam awalnya itu berjalan bareng, tapi di tengah-tengah ikhlasnya kalah dan akhirnya riya dan dia tidak peduli dengan riya. Ya, simulasinya adalah ada setelah itu dia ikhlas mau membantu. Tapi panitia memaksanya untuk diumumkan. Setelah diumumkan, dia merasa nyaman dengan pengumuman itu. Bahwa kita itu dianggap orang dermawan, kita itu bisa membantu orang, kita itu bisa menyelesaikan beberapa urusan orang, tapi akhirnya ikhlasnya kalah. Oke. Itu ya para model ketiga. Model keempat adalah warrobi'atu antahturul fatrah fayakruhuma wa yuhibbul ismata minha wala yatawahali li farti syahwati firya kama yattafiqu mislu dzalik fi sya'id dunub wa hadza aqrabu min ghairi li ajli tawajjuhi wa karohati. Jadi warrobi'atu antar fatrah, dia itu muncul bersitam, ya, fayuk ruha. Ini bareng amal, kemudian ada bersitan riya. Riyanya kemudian dilawan. Kamu nggak boleh riya. Di dalam hati, Rara, ini amal saja, jangan karena manusia. Ini namanya sadar. Fayak ruhuma. Jadi dia itu adalah membencinya. Ya. Wa yuhibbu ismatu minha. Kemudian dia menyenangi dan memilih menjaga dari bersitan tersebut. Ya, wala yata'uha lifat disawati firya, dan dia tidak membiarkannya bertemu hasrat itu terhadap riya. Artinya sadar ini tidak boleh riya. Karena itu dia putus. Dia halangi. Kita halangi
agar kita tidak riak dan kita berupaya tidak riak. Udahlah, kira-kira simulasi enggak, jangan. Saya tetap duduk di belakang. Enggak usah diumumkan, enggak usah. Tulis saja hamba Allah. Enggak usah disebutkan A, B, C, D berapa, enggak usah. Kira-kira itu, dan itu godaannya ada. Karena itu langsung diputus saja, enggak usah disebutkan dan enggak usah diumumkan dan disembunyikan saja. Ya, kama yattafiqu mislu dzalik bi isa'ir dzunub, sebagaimana hal ini adalah terjadi untuk menjaga dosa-dosa kita. Oke. Ya, daripada kita tidak dapat apa-apa, dosa kita banyak, karena itu kita tutup saja deh hal-hal seperti itu. Ya. Wa hadza aqrabu min ghairi ajli tawajjuhi wa karohatihi. Hal seperti ini lebih baik daripada lainnya karena perasaan benci terhadap riya. Ini baik. Jadi hati kita harus kita bersihkan. Kita jangan tergoda terhadap amalannya itu, ya, karena eman-eman amalannya sudah bagus, diupayakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, tiba waktunya dibunuh karena riya, kemudian amalnya itu zom. Oke, itu ya para sahabat sekalian yang seperti. Yang kelima, ini ya, model kelima dalam hal orang terbesit riya itu apa? Al-khamisatu ayyahturolahu iradatullahi ta'ala wa iradul khuluq. Ya, al-khamisatu, adapun yang kelima, ayyahturul iradatullahi ta'ala, seorang terbesit keinginan untuk bersama Allah, artinya ikhlas, ya. Tapi wa iradatul khuluq, di saat yang sama dia itu adalah juga berkehendak di nilai manusia. Jadi yang baik itu nomor 4. Yang nomor 3 itu, dan yang nomor 5 itu paralel. Ya Allah, ya ikhlas. Tidak tahu banyak kuat karena Allahnya atau karena manusianya. Nah, yang terakhir. Yang keenam, para salikin yang saya hormati, wasati satu ayyahturolahul ikhlas, thumma yatra'u alaihi riya, thumma yadkhulu fil amalin binniyat riya. Yang keenam adalah ya, ayyuhturolahul ikhlas. Bismillah, saya ikhlas. Bukan karena A, B, C, D, bukan demi ini, demi itu, saya ikhlas. Ya. Setan tidak mau berhenti. Thumma yatra'u alaihi riya. Setan memasukkan unsur riya di dalam niat kita yang ikhlas tadi, ya. Kemudian jatuhlah dia, tsumma yadkhulu fil amal biniyat riya. Kemudian dia itu masuklah di dalam amal itu diniati dengan. Jadi para salikin, para Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita yang 4 ya, moga-moga. Yang 4 tadi itu kita yakin riya akan ganggu. Dan kita tahu diganggu. Karena itu langkah kita adalah mempercepat, menghalang-halangi agar riya tidak datang dan kita jalankan betul-betul dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Nah ini sering ya kita itu melakukan seperti itu, ini itu digodain, oh Bapak di depan ini, nah itu. Oke, saya lanjutkan. Rasa likin. Nah ini sekarang tadi sebelum, sekarang sesudah. Wa qolal mu'allif bihadzal kitab wa ammal khatratu ba'utat dukhuli fil amal falaha khalani. Ya. Sebagian orang yang terkait dengan riya muncul setelah mengerjakannya, ya, itu ada walahu khalatani. Itu ada 2 kondisi, ada di sebuah situasi dan 2 godaan, 2 tikungan kira-kira gitu kan. Ahaduhuma ayyahturolahu riya'un mukhassu lahur riya'u
makhduwalahu, maaf salah. Akhaduma aistamirra ala ameli mura'iyan bihi. Yang pertama adalah seseorang itu melakukan sesuatu karena riya itu dengan murni. Memang murni riya. Tapi setelah, saya nanti akan cerita bahwa saya melakukan ini, selama melakukan itu di hadapan orang lain dengan sengaja. Lah, dengan demikian, para salikin yang saya hormati, seseorang ini mengerjakan sambil riya, ya, dan dia itu tanpa memberikan apa impact-nya, dan dia sengaja nggak apa-apa dengan impact-nya itu, ya. Watak milu nafabli li ajriya, dan dia itu dengan sesuatunya itu adalah melakukannya itu tanpa peduli di situ itu ada riya atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para salikin yang saya hormati, atsani, ya, yang kedua itu minal khalataini awalin ain antahtur alahu riya usarki fayazidu fil amal riya au yastamiru alaihi fahadha qadratul murah, ya. Yang kedua adalah, ya, atsani, yaitu minal khaltanil awalin, seseorang itu terbersit riya menyertakan salah satu dari dua kondisi di atas. Dua kondisi di atas tadi apa? Ia mengerjakan amalannya sambil berbuat riya, ya. Yang kedua, dia sambil apa? Sambil dia riya, wa takmili nafalihi li ajriya. Li ajlirya. Sambil beramal, sambil riya, dia memperbagusi dan menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Jadi ada ujungnya bagus yang kedua. Awalnya adalah riya, ujungnya dia menghilangkan riya, tapi justru menyempurnakan amal-amalannya. Nah, ini pilih yang mana di antara dua itu. Nah, dengan demikian dalam situasi seperti ini, ya, orang terbersit riya yang menyertakan salah satu dari kondisi di atas, artinya halatainil awalin, apa? Antah turolahu riya usarki fayazidu fi amal riya. Jadi dia itu adalah melakukan hal lebih pada amalannya itu karena riya. Karena riya itu lebih semangat. Nah, kalau sholat tarawih katakan, banyak orang semangat. Tapi kalau ibadah-ibadah sunat yang sendiri melempem. Nah, ini contohnya itu, ya. Ya. Atau yastamiru alaihi wa hadhihi qadratul mura'i, atau dia terus mengerjakan amalannya itu meskipun riya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kira-kira menyangkut seseorang mengerjakannya itu ada hubungannya dengan riya, tapi riyanya itu dilakukan setelah. Kalau yang tadi itu adalah sebelum, riya yang kita bahas minggu-minggu yang lalu adalah saat. Kalau yang ini adalah amalan-amalannya itu adalah menyangkut di dalam apa? Di dalam sesudah dijalankan. Oke. Wa amal musama falahu akhwal. Yang terakhir itu adalah sementara orang yang memperdengarkan riyanya terdahulu itu ada dua cara, ya. Yang pertama, ihdahunna ayyuh yuhadditsa bihi sharihan liyakuna ala thiqatin min husulil a'radid riya. Jadi yang pertama, orang yang memperdengarkan amal-amalnya, menceritakan amalannya itu, yaitu orang yang
ayyuhaddisa bihi syarihan, yang terang-terangan melakukan apa? Menceritakan. Liyakunu alaihi kafir husul auradiria, dan ini dia akan mendapatkan kepercayaan untuk meraih tujuan riya. Kalau saya nggak riya, orang nggak tahu bahwa saya itu begini. Nggak apa-apa. Toh nanti yang saya dapatkan bukan riya, bukan amalan itu, karena orang tertuju pada saya. Nah, kira-kira gitu ya, diceritakan. Nah, yang kedua as-sanatu ayyu'arridhu bihi ta'ridan makhofatan. Ayaftunu bitasmihi fala tahsulu addu warija'a ain yafhama ba'duhum dalika fayahsulu ala aradhi wa qad yafturu lahu dalika fayuhibbu wa yu'thiruhu wala yu'arridu bihi wala yusarrihu iktifa'an bima dhana alimin dalalat ka kasfirari launihi wa nukhuli jismihi wa ghairi ainihi wa dzubuli syafaitahi. Yang kedua itu tidak terang-terangan. Yang pertama itu terang-terangan, saya menceritakan, saya sudah ini, saya melakukan ini dan sebagainya. Oke. Yang kedua, ayyuradu bihi ta'ridan mukhalafah. Dia membicarakan secara tidak langsung. Ya, ini sifatnya bertanya. Sifatnya ada orang tanya dijawab. Nah, tapi dia itu lama-lama faqad yahtaru lahu dzalika fayuhibbuhu yu'thiruhu. Karena sering ditanya, sering menceritakan, asik juga ditanya terhadap kehebatan diri, itu asik juga. Akhirnya tergoda juga. Oke. Tapi tidak langsung, ya. Wala yu'adhib bihi wala yusrafil wala yusarrihu tifa'an, ya, bima dzana alimin dalalat. Kemudian dia itu lama-lama membicarakannya itu cukup dengan tanda-tanda dan menempatkan dirinya aja. Oke. Dalalan, ya, bima dzohara, dia menunjukkan dzohara, menunjukkan alaihi, orang yang memperdengarkan amalan itu min dalalat, dengan tanda-tanda saja. Apa orang itu dianggap orang yang ahli ibadah? Misalkan kasfirori launahi, ya, wajahnya kelihatan pucat atau memucatkan diri, ya. Oh, ini pucat berarti ahli ibadah. Tapi tidak omong saya ahli ibadah, tapi dengan menunjukkan pucatnya itu dia merasa dianggap ahli ibadah. Wa nukhuli jismihi, dan tubuhnya kurus kerontan. Wah, ini berarti ahli riyadhah, puasa, tirakat, kira-kira gitu. Tapi ditunjuk-tunjukkan, tapi nggak usah ngomong, ya. Wa ghairi wa ainihi, dan matanya kelihatan cekung, berarti ini kurang tidur. Ya, orangnya itu adalah suka riyadhah di malam hari, ya. Wa dzubuli safaitahi, dan bibirnya itu kering karena kurang minum, banyak puasa. Nah, ini juga wujud dari riya secara tidak langsung. Kalau yang pertama itu adalah memperdengarkan secara langsung, kalau yang kedua itu memperlihatkannya riya tetapi secara tidak langsung. Jadi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang saya hormati, demikian ya ngaji kita pada siang hari ini. Intinya moga-moga kita mendapatkan kebersihan hati kita, belajar membersihkan tazkiyatun nafas, dan juga insya Allah moga-moga kita dijaga dari tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita, sehingga moga-moga amalan kita, amin, moga-moga dijauhkan dari rasa riya dan sebagainya. Terima kasih. Dan moga-moga kita semua mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.